Shalom, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jeffrey Fernando yang sedang berada di Batam. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih baik bagi kita, amin. Ya, saat malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita saat malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik atas semua apa yang Tuhan kerjakan, lakukan, yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa itu bukan karena gagah dan kuat kami, tapi itu semua karena berkat penyertaan Tuhan. Dan saat malam hari ini, di atas segala sesuatunya itu, kami naik ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Dan malam hari juga kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu sebagai renungan kami saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa sepanjang hari ini kita boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semua itu bukan karena gagah dan kuat kita, tapi semua karena anugerah, penyertaan, dan pertolongan Tuhan saja. Nah, saat malam hari ini yang menjadi renungan firman Tuhan yang saya bagikan adalah di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Ya, sekali lagi Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, yang mana di sana berbunyi tentang serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saudara-saudara sekalian, nats ini adalah merupakan nats yang sangat familiar, yang sudah banyak diberitakan, dikhotbahkan oleh para pendeta-pendeta, para hamba Tuhan, bahkan gembala-gembala sidang. Tetapi setiap orang memiliki ciri khas tersendiri, walaupun secara pribadi ciri khas saya masih kurang, masih jauh daripada mereka. Tetapi saat malam hari ini, lewat apa yang bisa saya sampaikan, kita akan sama berbagi lewat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, tema yang akan saya angkat atau saya sampaikan saat malam hari ini adalah kuat bersama dengan Tuhan, ya. Kuat bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak di dalam kehidupan sekarang ini, bahkan di bawah kolong langit ini, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah merasakan atau yang tidak pernah mengalami yang namanya khawatir. Semua manusia pasti pernah khawatir, takut, gelisah, resah, semuanya dialami oleh manusia. Kenapa? Karena manusia masih hidup. Kenapa? Kalau manusia itu tidak hidup, maka manusia itu tidak akan mengalami hal itu lagi. Nah, tetapi terkadang kita merasakan bahwa kekhawatiran itu sering sekali membuat kita lemah. Yes, ya. Kekhawatiran kita itu membuat kita lemah. Ya. Tetapi saya mau katakan, saudara, ketika khawatir, ketika saudara berserah kepada Tuhan, maka saudara memperoleh kekuatan yang baru. Ya, saudara akan mampu melewati, menjalani proses itu. Semua apa yang kamu alami, kamu dapat menjalannya sebab engkau beserta dengan Tuhan. Kuncinya tetap berserah diri kepada Tuhan. Serahkan semuanya, kekhawatiranmu, ketakutanmu hanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia saat ini, khususnya dalam keadaan tahun ini, ya, sedang dilanda oleh gejolak-gejolak kehidupan yang sangat-sangat ekstrim. Kenapa? Sampai hari ini semua negara, bahkan semua orang merasakan dampak dari COVID-19 yang sedang merajalela saat hari ini. Bahkan sampai hari ini belum dapat dipastikan 100% apa yang menjadi pengobat atau vaksin dari virus ini. Tapi saya akan percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah bagi kita. Kenapa? Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, setiap rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, aku tahu.
Jadi semua apa yang terjadi, apa yang kita alami, baik pergumulan, tantangan, rintangan, rasa takut, gelisah, apapun itu bentuknya, semuanya Tuhan tahu. Ya, semuanya Tuhan tahu. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan berfirman dalam 1 Korintus pasal 10:13, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Wow, luar biasa sekali. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka seberat apapun tantangan, rintangan yang kita hadapi, pergumulan, pencobaan yang kita alami, kita dapat melewatinya. Sebab apa? Yesus beserta dengan kita. Kuncinya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, dalam ayat Nats ini ada dua hal yang dapat kita petik, yaitu menyerahkan kekhawatiran kepada tiga hal. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan lalu Dia memelihara kita, dan tidak selamanya, ya, tidak untuk selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Dalam artinya bahwa untuk mengalami kekuatan, menerima kekuatan yang bersama dengan Tuhan, saudara harus serahkan khawatirmu kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu menderita. Kenapa? Itu adalah janji firman Tuhan. Ya, janji firman Tuhan. Namun keadaan saat hari ini, khususnya COVID-19, tidaklah menjadi sesuatu hal yang baru lagi bagi kita, sesuatu hal yang mengejutkan bagi kita, dan seharusnya tidak menjadikan ini khawatir. Karena apa? Dari dulu, khususnya pada zaman bangsa Israel ketika di tanah Mesir, sudah lebih dahulu mengalami hal ini ketika hari menjelang perayaan Paskah anak domba. Ya, dan di situ nyata pertolongan Tuhan. Tuhan memerintahkan agar mereka membuat tanda di atas pintu, supaya ketika musibah itu datang, itu tidak menghampiri mereka. Dalam arti, dalam keadaan seperti ini, sebenarnya Tuhan sudah menaruhkan tanda bagi kita. Hingga sampai hari ini, dengan iman saya katakan, saya dan saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, mungkin secara manusia kita pernah berpikir, mengapa Tuhan melakukan atau mengizinkan keadaan seperti ini? Bahkan mungkin kita pernah berpikir bahwa seolah-olah Tuhan sengaja. Bahkan Tuhan ingin, lewat hal ini Tuhan ingin menghukum kita. Ya, saya mau katakan itu bisa jadi, bisa ya dan bisa tidak. Tergantung dari mana kita menanggapinya. Hal ini bisa menjadi hukuman bagi kita atas semua tantangan atau atas semua kelakuan kita, dosa yang kita perbuat. Dan itu sebenarnya walaupun itu terjadi, itu untuk demi kebaikan kita. Haleluya. Ya. Kita berpikir bahwa Tuhan seolah-olah sengaja dan bahkan ingin menghukum kita. Ya. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji akan melenyapkan tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalan kehidupan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani itu. Bahkan Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji, ya, akan melenyapkan tantangan, rintangan yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita dan menolong kita dalam menghadapi setiap tantangan tersebut. Kuncinya selalu berserah diri kepada Tuhan. Karena apa? Sebab Tuhan memelihara engkau. Mungkin hari ini keadaanmu dalam padang gurun, ya, seolah-olah kita berpikir seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, dari mana tanya lagi. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, sebab jika engkau berlaku hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau goyah selama engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Intinya serahkan hidupmu kepada Tuhan dan tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, memang dalam menghadapi situasi, keadaan dan kondisi saat ini, banyak orang berkata bahwa ya khawatir itu wajar, ya. Khawatir itu wajar sebab sebagai manusia kita punya banyak kelemahan. Yes, tapi saya mau katakan, ya, walaupun khawatir itu wajar, tapi jangan sampai khawatir itu membuat engkau lemah. Jangan sampai khawatir itu membuat kita mengandalkan kekuatan sendiri, menjadi lupa akan Tuhan. Tetapi biarlah kekhawatiran itu membuat kita, menegur kita semakin dekat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan.
Sebab apa? Sebab hanya orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan yang akan menerima pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Dan bahkan ungkapan seperti ini, ya, kuat itu wajar sebab sebagai manusia kita punya banyak kelemahan. Ini pun sering sekali terlintas dan bahkan keluar dari mulut kita secara sengaja. Ya, secara sengaja. Ya. Bahkan kita menjadi dalih atau alasan kala di mana kita merasakan khawatir. Tetapi Matius 6 ayat 27 mencatat, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan satu hasta saja pada jalan hidupnya? Adakah orang yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehari saja umur hidupnya? Tidak ada. Tidak ada yang dapat menambahkan hidupnya ketika ia merasakan kekhawatiran. Tidak ada. Bahkan yang paling ekstrimnya lagi, Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan tulang. Ya, membungkukkan tulang. Oleh sebab itu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Ya, bahkan tidak bisa menyelesaikan keadaan yang mencekam hidup kita saat seperti hari ini. Justru itu menambah beban hidup kita. Sudahlah, corona belum selesai, dilarang pemerintah keluar sana keluar sini, tapi kita semakin khawatir. Maka itu akan membuat kita bungkuk. Ya, bungkuk akan menambah beban kita. Kuncinya adalah serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Haleluya. Dan bahkan bukan hanya untuk menambah beban kita, bahkan itu bisa menguras energi, menguras pikiran, bahkan serta membuang waktu kita secara percuma. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir akan hal ini, karena Tuhan sendiri berfirman dalam Filipi pasal 4 ayat 6, kita tidak perlu khawatir dan takut akan apapun juga, sebab Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Ya, di dalam keadaan COVID-19 hari ini, ya, memang kita takut. Tapi sama kata, jangan takut. Ya, jangan takut sebab Yesus Tuhan beserta dengan saya dan saudara saat hari ini. Di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kuncinya, tapi bukan berarti saya katakan demikian saudara bebas keluar masuk rumah, kesana ke jalan-jalan kemana tidak pakai masker. Tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu beserta dengan kita senantiasa. Ya. Bahkan Dia berjanji sampai akhir zaman. Kuncinya hanya satu. Serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara hidup kita. Dan itu juga diungkapkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memelihara hidupmu. Karena semua yang kita alami saat ini adalah merupakan rancangan yang sudah Tuhan rancangkan atas hidup kita. Dan Tuhan tahu, saudara-saudaraku. Seperti yang saya bacakan tadi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan tahu. Dan bahkan Tuhan sendiri yang berfirman. Ya, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Mungkin hari ini kita khawatir. Oh Tuhan, bagaimana aku bisa melewati hidupku saat hari ini. Dalam proses hidup new normal ini. Aku lemah, semuanya hancur, ekonomi menurun, semuanya menurun. Tapi saya mau katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Tuhan memelihara engkau. Mungkin hari ini ekonomimu lemah, mungkin hari ini ekonomimu menurun. Tapi saya mau katakan, jangan khawatir, jangan khawatir. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kuncinya serahkan segala sesuatunya dan percaya serta berlaku hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya itu kuncinya. Ya, hanya itu kuncinya. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut.
akan hal apapun, tetapi tetaplah kuat bersama dengan Yesus. Dan percayalah senantiasa kepada Tuhan bahwasanya semuanya pasti berlalu. Dan jalani terus kehidupan ini sambil mengikuti protokol kesehatan. Sebab bersama dengan Tuhan kita bisa. Sebab Tuhan bersama dengan kita dalam segala keadaan kita. Baik dalam keadaan suka, duka, ataupun keadaan lainnya. Dan tetap ikuti arahan pemerintah secara khusus dalam menghadapi keadaan saat hari ini. Saudara-saudaraku, kita boleh kuat bersama dengan Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum saya mengakhiri renungan kita saat malam hari ini, saya mau sampaikan, apapun yang menjadi keadaanmu saat hari ini, saya mau katakan, berserahlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memelihara hidupmu, akan memelihara hidupku, akan memelihara hidup kita semua. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memelihara engkau. Sebab ya, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Amin. Kuncinya hanya itu. Kuncinya hanya ada 3. Yang pertama, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kamu akan menerima kekuatan itu. Sehingga kamu boleh mengatakan, aku boleh ada sampai hari ini dengan kekuatan yang aku miliki saat hari ini. Sebab Yesus beserta dengan aku. Sebab Tuhan yang namanya ajaib, ditakuti oleh semua bangsa, itu bersama dengan aku. Dan aku pasti bisa menghadapi keadaanku, menjalani proses kehidupanku, proses hidup new normal yang sedang terjadi diterapkan oleh pemerintah saat hari ini. Dan aku boleh kuat sebab Yesus beserta dengan aku. Haleluya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Tuhan Yesus. Sampai di sini renungan kita saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah atas hidup kita dan terus beserta dengan kita. Dan tetap saya mau katakan, tetap jaga dan ikuti arahan dari pemerintah tentang keadaan saat hari ini. Terima kasih. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan kami kuat, bersama dengan Tuhan kami mampu menjalani setiap proses pergumulan ataupun keadaan yang sedang melanda saat hari ini yang membuat kami takut. Bersama dengan Tuhan kami mampu, bersama dengan Tuhan kami tidak akan khawatir lagi. Sebab tangan Tuhan, sebab gadamu yang sakti menopang kami, menuntun kami, dan memberikan kami kekuatan dalam menjalani proses saat hari ini yang sedang diusahakan oleh pemerintah orang-orang untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Terima kasih, kami akan percaya semua kami, anggota keluarga kami, bahkan yang akan menonton video ini nanti Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka tidak akan pernah khawatir lagi sebab Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.